Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama Miss Grace di sini. Hari ini kita akan belajar tematik tema 7, yaitu tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Yuk kita saksikan. Anak-anak, ada banyak benda di sekitar kita. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, dan mobil. Ada benda ciptaan Tuhan, ada juga yang diciptakan oleh manusia. Ada benda hidup, dan ada benda tak hidup. Kita harus mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita juga harus berterima kasih kepada sesama kita karena mereka sudah menciptakan benda-benda yang sungguh luar biasa. Jadi anak-anak di rumah, kita harus merawat dan menjaga apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Baik anak-anak, Ibu Guru akan menjelaskan apa sih benda hidup dan benda tak hidup. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 7 muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Pada tema 7 hari ini kita akan belajar tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Yuk kita simak. Di sekitar kita terdapat banyak benda. Ada benda hidup dan benda tak hidup. Berikut adalah contoh dari benda hidup. Ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dan juga contoh benda tak hidup yaitu meja, kursi, lemari, dan mobil. Ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Yang pertama, pada benda hidup itu dapat bernafas, dapat bergerak, berkembang biak, tumbuh besar, dan juga membutuhkan makan dan minum. Sedangkan ciri dari benda tak hidup yaitu tidak bernafas, tidak dapat bergerak sendiri, tidak membutuhkan makan dan minum. Ini adalah ciri-ciri dari benda hidup dan benda tak hidup. Baik anak-anak, sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Iya, ini adalah gambar seekor banteng. Banteng merupakan contoh dari benda hidup. Ciri-cirinya yaitu dia dapat bernafas, bergerak, membutuhkan makan dan minum, tumbuh besar, dan juga berkembang biak. Coba sekarang kita perhatikan kepala banteng. Nah, kepala banteng ini adalah lambang sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng merupakan contoh dari hewan buas. Hewan buas itu tinggalnya di hutan, tetapi kita juga dapat melihat berbagai macam binatang di kebun binatang. Anak-anak, kalian pasti sudah tahu di mana keberadaan Ibu Guru. Iya, Ibu Guru berada di sekitar kebun binatang. Ibu Guru yakin anak-anak di rumah pasti sudah pernah berkunjung ke kebun binatang. Nah, sekarang yuk kita saksikan bagaimana suasana di sekitar kebun binatang. Kebun binatang adalah salah satu tempat umum, tempat wisata yang banyak digemari. Di kebun binatang kita dapat melihat beraneka ragam binatang. Ada binatang buas, bahkan ada juga binatang yang jinak. Di kebun binatang, semua binatang dirawat dengan baik. Tentunya diperhatikan kesehatan dan makanannya. Binatang-binatang ditempatkan sesuai dengan lingkungan hidupnya. Kita bisa lihat berbagai macam binatang. Ada gajah, jerapah, macan, kanguru, rusa, bahkan binatang lainnya. Pada hari Minggu, khususnya hari libur, kebun binatang ramai dikunjungi oleh wisatawan. Mereka senang berkunjung ke kebun binatang karena bisa bersantai
sambil melihat-lihat banyaknya beraneka ragam binatang dan juga menikmati tumbuhan hijau yang ada di kebun binatang. Kebun binatang merupakan tempat wisata. Di setiap tempat wisata pasti memiliki aturan. Aturan di kebun binatang yaitu, pertama, kita harus membayar tiket masuk. Lalu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dilarang memberi makan binatang sembarangan. Tentunya kita juga dilarang membawa hewan peliharaan untuk masuk di kebun binatang. Dan yang paling terpenting, kita harus tetap menggunakan masker. Dan tentunya gunakan masker yang baik dan benar. Gunakan masker menutupi hidung dan mulut. Dan juga kita harus tetap jaga jarak. Anak-anak, ini adalah aturan yang berlaku di kebun binatang. Di kebun binatang kita bisa melihat berbagai macam hewan. Ada hewan buas dan hewan jinak. Nah, hewan jinak ini biasanya dipelihara oleh manusia. Kita sering menyebutnya hewan peliharaan. Nah, apa sih contohnya hewan peliharaan itu? Ada ayam, anjing, kucing, ada juga yang main kelinci, ikan, burung. Nah, itu hewan peliharaan yang biasa dipelihara oleh manusia. Sedangkan hewan buas itu tinggalnya di hutan. Apa sih contohnya? Ada buaya, ular, macan, harimau, serigala, dan masih banyak lagi. Selain manusia, hewan juga butuh kasih sayang dari kita. Bagaimana cara kita untuk memberi kasih sayang kepada hewan peliharaan kita? Dengan cara memberi makan, dimandikan, membersihkan kandangnya, dan pastinya kita harus menyayang hewan peliharaan kita karena hewan merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Anak-anak, untuk tematik tema 7 muatan PPKN dan bahasa Indonesia sampai di sini dulu. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dadah!